Konsep menyimpan uang sudah diperkenalkan oleh orang tua kita sejak dulu. Biar cepat kaya, katanya harus dipisahin uang yang akan ditabung dan uang yang akan dipakai untuk kebutuhan. Cerdas mengelola keuangan akan memudahkan kita untuk segera mencapai tujuan finansial dan bikin kita merasa cukup aman di kondisi yang serba nggak tentu seperti sekarang ini. Nah, seringkali kita dihadapkan dengan dua pilihan untuk menyimpan uang, yaitu dengan menabung dan berinvestasi. Sudahkah kita mengenal keduanya? Mana ya yang perlu didahulukan? Dilihat dari pengertiannya, menabung adalah suatu kegiatan menyimpan uang dalam tempat tertentu sebagai cadangan kalau kita butuh sesuatu. Penyimpanan uang dalam hal menabung biasanya digunakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, yaitu sekitar 1-3 tahun. Misal, seseorang ingin membeli laptop baru seharga 10 juta rupiah untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. Maka per bulannya kamu perlu mengalokasikan dana sekitar 1 juta rupiah untuk ditabung selama 10 bulan. Kalau dulu biasanya kita nabung di celengan, sekarang umumnya kita lebih memilih untuk menabung di bank karena bakal lebih aman ya. Dengan tabungan di bank, dana yang sudah disimpan akan dijamin oleh pihak bank dan nggak akan hilang. Selain itu, menyimpan uang dalam bentuk tabungan bisa mendapatkan bunga dalam periode tertentu. Namun, tingkat suku bunga yang dihasilkan masih tergolong kecil, rata-rata berkisar 0-1,5% per tahunnya. Belum lagi kalau ada inflasi, nilai mata uang yang kita tabung bisa jadi turun tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada di tabungan low risk, low return. Tapi di sisi lain, keunggulan dari tabungan ada di faktor likuiditasnya. Uang dalam tabungan bisa kita ambil dimanapun dan bisa jadi penyelamat saat keadaan darurat. Nah, beberapa produk tabungan yang bisa kita coba diantaranya adalah dengan membuka rekening biasa atau deposito berjangka. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kalau menabung hanya sebatas menyimpan uang, tetapi kalau investasi ada aktivitas penanaman modal. Saat kita berinvestasi, artinya kita sedang mempersiapkan tujuan finansial yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang. Contohnya, mempersiapkan biaya pernikahan, dana pensiun, atau dana pendidikan anak. Untuk produk investasi sendiri, banyak pilihan yang bisa kita coba. Terdapat dua sektor investasi. Pertama, investasi pada sektor real seperti tanah, properti, dan emas. Ada juga investasi non-real, contohnya reksadana, obligasi, deposito, juga saham. Nah, produk investasi ini bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan finansial dan imbal balik yang diharapkan sesuai dengan tujuan kita berinvestasi. Jika dilihat dari tingkat suku bunga dengan berinvestasi, kita bisa mendapatkan bunga mulai dari 6-20%. Jika dilihat dari tingkat suku bunga dengan berinvestasi, kita bisa mendapatkan bunga mulai dari 6-20%. Tapi, ini tergantung dari produk investasi apa yang kita pilih. Jangan sampai kita berinvestasi hanya karena tergiur dengan keuntungan yang besar. Karena dalam investasi, ada yang dikenal dengan high risk, high return. Semakin banyak uang yang kita investasikan, bisa semakin banyak keuntungannya, tapi juga semakin besar resiko yang dihadapi. Mulai dari resiko gagal bayar, resiko pajak, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko mata uang, dan lain sebagainya. Salah-salah bukannya untung, malah jadi buntung. Berbeda dengan tabungan, dana yang sudah kita investasikan nggak bisa dengan mudah kita cairkan. Paling tidak perlu menunggu sampai batas waktu tertentu dan lagi-lagi bergantung pada produk investasinya. Gimana teman-teman, sudah mulai mengenal bedanya kan? Manfaat dan jenis investasi. Jenis investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dalam waktu singkat, sedangkan investasi jangka panjang yaitu investasi yang ditujukan untuk masa depan atau masa tua. Jadi, investor membutuhkan waktu cukup lama untuk menikmati hasilnya. Adapun perbedaan dari keduanya, 1. Investasi jangka pendek. Dari segi modal, investasi jangka pendek bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan tidak sedikit instrumen yang dimulai dengan budget ratusan ribu rupiah. Pergerakan investasi yang cepat juga membuat risiko yang ditawarkan cukup besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya pergerakan harga pasar yang tidak stabil. Investasi jangka pendek memiliki jangka waktu minimal 1 tahun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang dekat. 2. Investasi jangka panjang.
Dari segi modal keuntungan, investasi jangka panjang bisa dibilang cukup besar, sehingga perlu dan ekstra untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain itu, investasi jangka panjang juga lebih minim resiko, karena pergerakan uang tidak cepat. Oleh karena itu, kesabaran adalah kunci penting dalam jenis investasi ini. Jangka waktu investasi jangka panjang adalah minimal 5 tahun, di mana untuk masa depan investasi jangka panjang cocok untuk mempersiapkan dana pensiun. Selanjutnya, manfaat investasi. Adapun manfaat dari investasi ini, 1. Menghindarkan dari inflasi. Inflasi yang terjadi setiap tahunnya membuat nilai aset berkurang. Dengan melakukan investasi, maka aset juga akan berkembang menghasilkan nilai tambah, sehingga bisa mengimbangi kerusakan inflasi. 2. Meningkatkan nilai uang atau kekayaan. Manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan. Bayangkan jika kamu memiliki investasi berupa emas yang harganya naik setiap tahunnya, tentunya hal tersebut menjadi sumber penghasilan tambahan untuk meningkatkan harta. 3. Kebutuhan darurat. Ketika Anda mengalami keadaan di mana membutuhkan dana untuk suatu kebutuhan, tentunya Anda menggunakan dana atau aset yang telah Anda investasikan. Tidak perlu pusing untuk mencari pinjaman karena masih tertutupi dengan investasi. 4. Mempersiapkan kebutuhan masa depan. Berinvestasi dapat membantumu mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan. Contohnya, sebutkan saja untuk biaya pernikahan, pendidikan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Melalui investasi, kamu bisa mengatasi peningkatan biaya pada kebutuhan tersebut. 5. Mencapai financial freedom. Mencapai financial freedom adalah kondisi di mana kamu merdeka secara finansial. Artinya, penghasilanmu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 6. Pensiun lebih siap. Tentunya seseorang tidak bekerja seumur hidup, maka dengan investasi bisa mempersiapkan masa depan. Selagi masih muda, persiapkanlah masa depan dengan baik. Selain menabung, kamu juga bisa berinvestasi dan memanfaatkan efek kompudik untuk mempersiapkan dana pensiun. 7. Melatih dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pilihan investasi di zaman sekarang ini, sehingga kamu harus bisa memilih investasi yang tepat. Kamu pun harus bisa mengambil keputusan finansial. Berbagai masalah yang kamu hadapi akan mengasah kemampuan analisamu. Wawasan dan pengetahuanmu tentang investasi pun akan menambah seiringnya waktu. 8. Membuka wawasan. Menjadi seorang investor membuat seseorang banyak relasi, karena akan sering bertanya dan bertukar pikiran terkait informasi investasi apa yang tepat untuk dipilih. Secara tidak langsung, wawasan tentang ekonomi dan finansial pun akan semakin luas. Tidak menutup kemungkinan kamu akan menjadi seorang perencana keuangan yang handal. Lalu, pertanyaannya sekarang, nabung dulu atau investasi dulu ya? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pertimbangkan. Pertama, lihat kondisi keuangan. Kalau cash flow negatif, sebaiknya ditunda. Sehatkan dulu keuangan dan kumpulkan dulu dana darurat. Kedua, investasi yang mempunyai keuntungan banyak membutuhkan komitmen supaya hasilnya lebih terasa. Kalau terbiasa disiplin menabung secara rutin, pasti nanti jauh lebih mudah berinvestasi. Jangan sampai berinvestasi hanya modal ikut-ikutan teman. Tergiur hasil yang baik tapi panik begitu nilainya turun padahal baru ditaruh beberapa bulan. Ingin investasi tapi belum punya tabungan sebenarnya bisa saja. Tapi kita harus bisa antisipasi resiko karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau investasi ini bukan berarti bebas risiko. Bisa saja mengalami kerugian di suatu waktu. Ingat selalu berprinsip low risk, low return, dan high risk, high return. Kenali batas toleransi resiko kita sebesar apa.